Shalom, kami ucapkan kepada seluruh sidang jemaat GPT Ebenezer. Selamat pagi. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita semua boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita semuanya. Mari semuanya, saya mau undang semua untuk kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita untuk kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami ucap syukur untuk apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini ya Tuhan. Biar Tuhan kami mau naikkan segala pujian kami, segala ucapan syukur kami hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Kasih setia-Mu sungguh baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Sebab kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Dan Bapa, kami mau berterima kasih Tuhan. Bapa, ya Tuhan, ku berterima kasih sebab berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan dengan sungguh, Tuhan Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan
naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya, buat hari yang kau beri Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami menaikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat setiap apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, sekalipun Tuhan banyak hal terjadi Tuhan Yesus. Setiap problema kami Tuhan, tapi kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang selalu ada berserta dengan kami Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Tuhan dengan hati yang bersungguh Tuhan, kami mau mempersembahkan segenap hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpin Tuhan untuk ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu ada di setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Ada di setiap rumah kami Tuhan. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini secara online, tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami ya Tuhan, baik kami yang melayani Engkau maupun kami yang juga beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus kami mohonkan urapan itu boleh turun hadir tengah-tengah kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika Tuhan Yesus dalam setiap ibadah kami ini Tuhan, masih ada kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu ibadah ini Tuhan. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang kudus dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Yesus mengusir segala kuasa kegelapan dan mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mau beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pada saat kami beribadah Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan berkat daripada Engkau Tuhan, kami boleh mendapatkan perubahan dalam hidup kami Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan lawatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Joni Sugiana juga Tuhan yang nanti akan membuka kebenaran firman-Mu, agar kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang Tuhan mau Tuhan untuk menyampaikan pada setiap umat-Mu ya Bapak, boleh Tuhan sampaikan Tuhan melalui Bapak Pendeta Joni Sugiana ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya dalam satu nama yang kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah ucap syukur padamu Tuhan. Haleluya.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya boleh bersama-sama beribadah dimanapun kita berada saat ini, di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Mari kita ajak semua keluarga kanan kiri untuk kita katakan Tuhan Yesus baik, dan kita akan datang beribadah kepadanya untuk bersama-sama memuji muliakan namanya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, supaya kita semua boleh semakin semangat dalam memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, sebab Dia menyediakan yang kuperlukan. Haleluya. Yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, sebab ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Dia menyediakan yang kuperlukan. Haleluya. Yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, sebab kasih setianya tak berubah. Haleluya. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasanya. Yes. Kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, sebab ajaiblah kuasa dalam darahnya. Amin. Kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan dengan imanmu, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu kasih setia tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di sini pada kesempatan kali ini juga saya mau berterima kasih kepada seluruh sidang jemaat untuk doa dan dukungannya, sehingga kami semua boleh kembali lagi beribadah di BSD, walaupun masih secara online, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam setiap kehidupan kami, terutama untuk keluarga saya secara khususnya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak pernah gagal, Allah tidak pernah gagal. Justru dalam setiap kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan izinkan akan setiap persoalan yang kita hadapi, semata-mata untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus mau memberikan kuasanya kepada kita semuanya. Tuhan Yesus mau kita mengalami Dia di dalam kehidupannya kita sehari-hari. Puji Tuhan, sekalipun kita semua mengalami kelemahan demi kelemahan, tapi kita percaya bahwa Tuhan, Dia tidak pernah tinggalkan, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Sebab Dia Allah yang tidak pernah gagal.
Allah yang tidak pernah meninggalkan kita begitu aja, tapi Tuhan selalu ada buat kita bersama dengan kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian, Dia tak pernah gagal sebab Dia adalah Allah. Pujian yang sangat luar biasa. Saya mengundang kita semua untuk semakin memuji Tuhan. Kita meninggikan namanya, kita katakan, Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Amin. Firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, bersoraklah, bersoraklah. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Amin. Perisaiku dan gunung batuku. Haleluya. Amin. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kita naikkan ke hadirat Tuhan. Maka biarlah semuanya kita akan memasuki firman Tuhan, untuk kita boleh kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari semua untuk kita meninggikan nama Tuhan kembali, untuk kita persiapkan hati dan pikiran kita menerima berkat firman Tuhan. Apa? Oh ya, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, haleluya. Mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
firman-Mu. Bersama katakan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan yang berkuasa mengubah sikap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu boleh mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami butuh kuasa firman-Mu Tuhan. Untuk menjalani hari demi hari kami ya Bapa. Sebab firman itu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Mari Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan. Untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Memberkati Tuhan Yesus, Bapa Gembala yang sementara kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus pakai dan urapi lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika masih ada kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan pakai urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman bagi setiap kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah ucap syukur padamu Tuhan. Haleluya, amin. Mula pertama saya ucapkan Shalom. Selamat pagi, khususnya semua sidang jemaat Ebenezer yang saya sangat kasihi, yang berada di Jayapura, yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti ibadah online secara langsung dari tempat kami di BSD. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, sehingga kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan, sekalipun secara online, saudara. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Iman disertai dengan perbuatan. Ya, iman disertai dengan perbuatan. Bapak Ibu sudah dikasih di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara soal iman, saya kira hampir semua orang percaya, orang-orang Kristen mengatakan, saya beriman, saya percaya Yesus. Otomatis orang yang percaya Yesus adalah orang yang beriman kepada Dia. Ya, iman kepada Yesus. Saya katakan itu tidak salah, saudara. Kalau saudara mengatakan saya beriman karena saya percaya Yesus, itu tidak salah. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, apakah imanmu itu disertai dengan perbuatan? Ini yang penting, saudara. Ya. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi saudara, berkata iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya. Yakobus berkata seperti itu.
Nah, apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati? Kita akan baca Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Kita akan baca Yakobus pasal 2. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, siapkan Alkitab saudara. Kita baca sama-sama. Ya, saya akan mulai dari ayat 14, Yakobus pasal 2. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, surat Yakobus ini dia berkata dengan jelas, apakah gunanya saudara-saudara jika seseorang mengatakan bahwa saya mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, di sini saudara dia kasih contoh bahwa iman tanpa perbuatan itu seperti apa. Nah, yang dimaksud oleh Rasul Yakobus di sini, ya saudara, jika kita melihat ada seorang yang tidak mempunyai pakaian, maksudnya ayat yang kedua yang tadi dikatakan itu, jika kita melihat ada seorang yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, katakanlah orang miskin, ya, yang tidak mempunyai apa-apa. Dan kita tahu, kemudian kita tidak peduli terhadap orang itu, saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita tidak peduli, tidak berbuat apa-apa, tidak memberikan sesuatu. Bahkan kita tidak mau tahu, oh itu bukan urusan saya. Biar saja dia mati kelaparan. Saya berani katakan saudara, orang yang demikian, imannya mati. Oh, imannya mati. Mengapa saya katakan imannya mati? Sebagai orang yang percaya Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, seharusnya ada rasa empati. Seharusnya ada rasa peduli. Seharusnya ada rasa belas kasihan. Ketika kita melihat ada seseorang kekurangan, dia tidak makan, tidak punya pakaian, yang tadi Yakobus kasih contoh. Sebagai orang percaya Yesus, kita tidak bisa kita membiarkan itu, saudara. Kita harus ada rasa empati, rasa peduli, rasa belas kasihan yang tinggi. Karena apa? Karena ini adalah ajaran Yesus. Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, hukum yang kedua dia katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus mengajarkan kita, bukan hanya kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah itu sebabnya saudara, iman ini harus disertai perbuatan. Kita iman, kita percaya kepada Yesus. Tapi perbuatan kita juga harus sesuai apa yang Alkitab katakan. Jadi iman disertai dengan perbuatan adalah kita percaya Yesus, kita beriman kepada Yesus, tapi kita harus juga melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Nah, karena apa? Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Ada banyak contoh kalau kita membaca di Alkitab. Berapa banyak orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia tergerak oleh belas kasihannya. Contoh, ketika waktu Yesus berjalan di Jericho, ada seorang buta bernama Bartolomeus. Dia berkata, "Guru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Di ayat katakan, maka Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan dia menyembuhkan orang buta itu. Dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Orang buta ini berkata, celikanlah mataku. Dan Yesus melakukannya. Dan sembuhlah orang buta ini. Banyak sekali saudara contoh-contoh di dalam Alkitab. Bahwa Yesus itu penuh belas kasihan. Dia sangat peduli. Satu saat Yesus juga diperhadapkan dengan ribuan orang banyak. Ya. Di Alkitab mengatakan ada 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka mengikuti Yesus selama 3 hari.
Dan mereka lapar. Yesus tahu mereka belum makan, saudara. Itu ada di dalam Matius pasal 15 ayat 32. Coba saudara baca Alkitab saudara. Injil Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 32. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Luar biasa loh saudara. Kalau kita perhatikan ayat ini, Tuhan Yesus sangat peduli terhadap orang banyak. Yang sekian banyak itu orang yang mengikuti dia selama 3 hari. Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan terhadap orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Mereka tidak mempunyai makanan. Mereka pasti lapar. Saudara, sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, ada berapa roti yang ada padamu? Mereka bilang, kami hanya punya 7 potong roti dan hanya beberapa ikan kecil. Lalu Yesus mengambil itu roti, 7 potong roti itu dan beberapa ikan kecil. Dia potong-potong, dia mengucap syukur kepada Allah. Dan apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi. Dia bagi-bagikan itu terhadap semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak. Kurang lebih ada 4.000 orang. Dan mereka dikatakan Alkitab makan sampai kenyang. Di sini kita lihat saudara, bahwa Yesus adalah orang manusia yang beriman kepada Allah. Ketika itu Yesus sebagai manusia dan dia juga sebagai Tuhan, saudara. Jadi kita bisa melihat contoh pribadi Yesus, orang yang beriman kepada Allah Bapa, penuh belas kasihan, penuh kasih dan rendah hati dan sangat peduli. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa saudara? Sekali lagi saya katakan, sebagai orang yang percaya Yesus, ya, kita harus melakukan kebenaran firman. Bukan hanya percaya. Karena hanya perbuatan kitalah yang dapat membuktikan kebenaran apa yang kita ucapkan. Contoh saudara, kita lihat di dalam perjanjian lama, Bapak Abraham. Ya, kita kenal Abraham adalah bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Ya, Abraham tidak sekedar berbicara tentang imannya. Tidak. Dia menunjukkan perbuatan imannya. Melalui apa? Kesediaannya untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan dalam ketaatan kepada Allah. Itulah Ishak yang dia persembahkan. Coba saudara baca Yakobus 2 ayat 21 dan 22. Yakobus pasal 2. Kita lihat saudara, Yakobus pasal 2 ayat 21 dan 22. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin saudara. Ya. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan sehingga iman itu menjadi sempurna. Di sini tadi kita sudah lihat bahwa Abraham dia bukan hanya berbicara tetapi dia melakukan perbuatannya, saudara. Sehingga Abraham tadi dikatakan dia dibenarkan oleh karena perbuatan imannya. Dia mempersembahkan anaknya, Ishak, saudara. Anak tunggal, anak yang sangat dikasihinya. Ketika Allah memanggil Abraham untuk pergi ke Bukit Moria untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham taat. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mempersembahkan anaknya. Saudara, tetapi akhirnya Tuhan gantilah anaknya itu. Tidak jadi dipersembahkan dengan seekor kambing pada saat itu. Itulah sebabnya saudara dikasih di Tuhan. Ya. Jadi kalau kita berbicara iman ini, iman itu tidak dapat dilihat. Tetapi perbuatan iman itu dapat dilihat. Kita bisa melihat ada orang ini dia beriman kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa tahu. Tetapi perbuatan iman itu dapat dilihat saudara. Nah saudara kasih di dalam Tuhan.
Apa yang harus kita lakukan? Supaya perbuatan iman kita itu sempurna. Karena tadi dikatakan, iman itu harus disertai dengan perbuatan, sehingga iman itu menjadi sempurna. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Coba kita baca Wahyu 1 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, jadi yang harus kita lakukan apa? Membaca firman, mendengar firman, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ya. Rasul Yohanes mengatakan, saudara, Rasul Yohanes mengatakan, berbahagialah orang yang membaca firman. Nah, satu-satu kita bahas ya. Tadi dikatakan berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman ini. Ya, jadi yang pertama kita akan bahas membaca firman. Berbahagialah orang yang membaca firman. Ada banyak teori dan penelitian orang yang membaca firman setiap hari itu, saudara. Itu orang yang membaca Alkitab setiap hari, itu akan bertambah sehat dan panjang umur. Ini ada banyak penelitian di luar sana. Ya, orang yang sering membaca firman, itu dia akan semakin sehat dan panjang umur. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta senior di Surabaya, sampai usianya di atas 100 tahun, 105 tahun, masih sehat. Dia tetap membaca Alkitab, saudara. Itu rahasianya kalau kita mau panjang umur, kita mau sehat. Baca Alkitab setiap pagi. Jadi kalau pagi saudara bangun tidur, setelah saudara sarapan, minum kopi atau sarapan pagi, jangan lupa sarapan rohani saudara untuk membaca firman Tuhan. Karena Alkitab katakan, berbahagialah orang yang membaca. Kita membaca saja sudah dikatakan berbahagia. Ya, karena firman yang kita baca itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan orang percaya. Rasul Paulus katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, saudara. Itu dalam Roma. Injil itu kekuatan Allah. Artinya kalau kita rajin membaca Alkitab, kita meyakini ada kekuatan Allah. Ada kuasa Allah di dalam Injil itu, di dalam firman itu. Sehingga iman kita kuat, sehat, dan bahagia. Karena di dalam Matius pasal 4 ayat 4, Yesus berkata apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ya. Artinya, firman yang kita baca memberi satu kehidupan kita. Sehingga kita panjang umur dan sehat, saudara. Itu yang pertama. Ya, bagaimana supaya iman kita ini menjadi sempurna? Baca Alkitab. Yang kedua, dikatakan berbahagialah orang yang membaca, dan yang kedua yang mendengar. Ya, yang mendengarkan firman. Orang mendengar firman akan berbahagia. Tadi kata Rasul Yohanes. Karena apa? Karena ketika seseorang mendengar berita firman Tuhan, maka iman seseorang itu akan bertumbuh dan akan timbul. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, iman timbul oleh karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Itu Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi iman itu akan timbul ketika kita mendengar firman. Yang lemah, orang yang lemah akan menjadi kuat ketika orang mendengar firman. Saudara. Kemudian yang sakit akan disembuhkan ketika mendengar firman. Yang berbeban berat menjadi ringan ketika mendengar firman. Ya saudara, seperti hal ini. Pagi hari ini saudara beribadah. Saudara mendengarkan firman. Dan saya percaya. Nabi Yesaya berkata, setiap firman yang keluar itu dari mulut Allah itu jatuh tidak akan sia-sia. Dia akan bertumbuh, saudara. Dia akan menguatkan. Yang lemah, saudara akan kuat. Yang sakit saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Ya. Amsal 30 ayat 5 dikatakan, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Oh, luar biasa.
Jadi semua firman, ya firman Allah itu adalah murni, saudara. Dia perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Artinya firman Allah ini, dia melindungi kehidupan saudara dan saya. Mendengar firman artinya apa, saudara? Mendengar suara Allah. Karena apa? Pada Yohanes 1 yang dikatakan 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, kalau kita membaca firman, mendengar firman, berarti kita mendengar suara Allah. Saudara, kita harus yakini. Ketika kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, kita dengar. Ini adalah suara Allah. Suara Tuhan. Saudara, yang disampaikan lewat hambanya. Saudara, firman yang disampaikan. Saudara, itu sebabnya saudara, mari jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti kita baca dalam Ibrani 10 ayat 25. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Penulis Ibrani berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan saudara, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tadi di dalam Wahyu dikatakan, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan nubuat-nubuat ini. Karena dikatakan waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan juga sudah tidak lama lagi. Makanya penulis Ibrani dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Artinya apa? Saling mengingatkan. Jadi kalau satu sama lain yang tidak beribadah, ingatkan, saling menasehati. Dan orang yang dinasehati saudara tidak boleh tersinggung. Jadi kalau saudara di dalam jemaat ada yang tidak beribadah, bisa ditelepon atau diingatkan. Jangan lupa ya, nanti hari Selasa ini sudah dibuka nih ibadah doa penyembahan. Hari Selasa besok tanggal 9 kita akan buka doa penyembahan di Ebenezer. Ingatkan kepada yang lain. Ini firman Tuhan, saling menasehati. Marilah kita saling menasehati, saling mengingatkan. Semakin giat melakukannya. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saudara, itu sebabnya saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ya, mari ya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena apa? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, bukan hanya membaca firman di rumah, tetapi juga harus mendengar firman. Mendengar firman di mana, saudara? Di gereja, tepat. Ya, mendengar firman itu di gereja. Atau mendengar firman itu pada saat saudara mengikuti ibadah secara online. Saya katakan di gereja, ya karena memang kalau katakan ibadah offline, semua harus ke gereja. Ibadah online, saudara mendengarkan di rumah. Tetapi mendengar firman itu pada saat beribadah kepada Tuhan, saudara. Itu yang kedua. Ya, bagaimana supaya iman kita ini menjadi sempurna? Iman disertai dengan perbuatan. Yang ketiga adalah melakukan firman. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan atau menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, perhatikan saudara, waktunya sudah dekat. Tadi penulis Ibrani juga mengatakan, menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Sekali lagi saya katakan, saudara, kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Sudah tidak lama lagi. Dunia ini sudah tua. Kita tidak tahu. Tanda-tanda zaman sudah dibukakan. Ya, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Apakah kita siap ketika Tuhan datang yang kedua kali? Dia akan datang sebagai mempelai pria surga. Dia akan menjemput gerejanya yang sempurna. Itulah pengangkatan pada saat peristiwa rapture, saudara. Saya katakan, jangan sampai saudara dan saya kita ketinggalan. Ketika kita ketinggalan, tidak diangkat pada saat kedatangan Kristus kedua, kita akan masuk di zaman antikris. Antikris bukan 3,5 tahun, 7 tahun. 3,5 tahun itu masih dikasih bonus, masih enak. 3,5 tahun kedua, tribulasi itu zaman penganiayaan besar.
Tidak ada seorang pun yang sanggup pada saat menghadapi zaman antikris. Itu sebabnya saudara, mari kita persiapkan diri kita. Supaya kita semua ini bisa masuk dalam pengangkatan. Dijemput oleh Kristus sebagai mempelai pria surga. Makanya kita sebagai gereja Tuhan, kita berusaha supaya kita menjadi mempelai wanitanya yang sempurna. Nah, bagaimana supaya kita menjadi mempelai wanita yang sempurna? Dimulai dari iman kita ini harus sempurna di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Karena ketika Yesus datang yang kedua kali, dia akan bertanya, masih adakah iman di bumi? Dia tanya, masih adakah iman di bumi, saudara? Ini yang penting. Karena nanti saudara akan jadi banyak penyangkalan terhadap Tuhan. Ya, itu sebabnya kita harus persiapkan iman kita ini dari sekarang, saudara. Ya, firman Tuhan bukan hanya dibaca dan bukan hanya kita mendengar, tetapi yang lebih penting adalah dilakukan, saudara. Karena Yakobus 1 ayat 22 dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika seseorang demikian jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Itu Yakobus 1 ayat 22. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, jika kita hanya mendengar firman saja, tetapi tidak melakukannya, Yakobus katakan, kita menipu diri sendiri. Ya, menipu diri sendiri. Saudara, hari Selasa kita dengar firman. Ada ibadah beston, penyembahan. Pasti ada firman yang disampaikan oleh hambanya. Kita mendengar firman. Hari Kamis, ibadah pendalaman Alkitab, dikupas. Apalagi kemarin kita berbicara mengenai perjalanan bangsa Israel. Dari mulai keluar dari Ramses, akan menuju sampai dengan tanah perjanjian. Itu dikupas, saudara. Tempat-tempat daerah itu mengandung arti yang luar biasa. Kita diberkati, saudara. Kita diberkati, saudara, ketika kita mendengarkan firman. Saudara, kita mendengar firman. Kemudian, hari Kamis, kita juga bisa mendengarkan firman. Hari Minggu, seperti ibadah raya seperti ini, kita mendengar firman. Oh, haleluya. Terima kasih. Firman-Nya sangat luar biasa. Firman-Nya sangat memberkati. Tetapi saya katakan, firman yang kita dengar hanya sebatas mendengar, tidak dilakukan. Ya, ada banyak orang seperti ini. Hanya mendengar firman, tapi firman itu tidak dilakukan. Hidupnya tidak berubah. Kebohongan masih jalan. Terus masih dilakukan. Dosa masih terus dilakukan. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik masih dilakukan. Tipu sana, tipu sini. Artinya saudara Yakobus katakan, itu adalah menipu diri sendiri. Jadi firman yang kita dengar itu sia-sia. Dan orang yang demikian, saya berani katakan, imannya mati. Kalau hanya mendengar firman, sekalipun saudara rajin beribadah, ya, Minggu, Selasa, Kamis, bahkan ibadah mesbah keluarga dan sebagainya. Rajin ibadah, mendengar firman. Tetapi kalau firman itu hanya didengar, tidak dilakukan, saudara, dengan praktek sehari-hari, maka imanmu akan menjadi mati. Karena iman itu harus disertai dengan perbuatan. Apa yang kita dengar, kita lakukan. Sebagai contoh, Yesus mengatakan, kasihilah sesama manusia. Ya, kita harus mengasihi. Itu, saudara. Ya, ada banyak itu ajaran-ajaran firman Tuhan. Saudara, karena saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya, firman yang kita dengar itu akan menjadi sia-sia. Saya katakan, orang yang demikian imannya akan mati. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang melakukan firman Tuhan, ya, ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Dikatakan, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara mau berhasil? Mari lakukan kebenaran firman. Ya, lakukan firman Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau saudara setia membaca Alkitab, mendengar firman dan melakukan kebenaran firman, saudara itu bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Dan apa saja yang saudara kerjakan pasti berhasil, saudara. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, iman dan perbuatan ini harus seimbang.
Ya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, perbuatan kita juga harus seperti Yesus. Maka ada pujian. Ku mau sepertimu, Yesus, di sepanjang hidupku. Nah, ya. Saudara, jadi kita ingin seperti Yesus. Itu pujian itu mengatakan. Ya itulah sebabnya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita juga harus memiliki karakter seperti Kristus, saudara. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi terang, menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 16. Dikatakan apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Artinya saudara, dari perbuatan kita ini, dapatkah orang, artinya dari perbuatannya kita dapat melihat, kita dapat mengenal apakah orang itu benar-benar beriman kepada Kristus atau tidak. Karena firman Tuhan dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Ya, saudara, atau buah ara dari rumput duri. Itulah sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Mari belajarlah kita. Iman kita ini harus disertai dengan perbuatan. Ya. Nah, saudara, saya tidak panjang lebar firman Tuhan, hanya renungan singkat buat saudara semua. Jadi, iman harus disertai dengan perbuatan. Ciri orang yang memiliki iman yang disertai dengan perbuatan, yang pertama adalah orang itu memiliki kasih. Nah itu, saudara lihat saja. Memiliki kasih. Dia mau mengasihi semua orang. Bahkan Alkitab katakan, kasihilah musuhmu. Musuh pun harus kita kasihi. Apalagi bukan musuh. Jadi semua orang harus kita kasihi. Jadi orang yang memiliki iman disertai dengan perbuatan. Ciri yang pertama, dia memiliki kasih. Ada kasih, saudara. Kasih itu bukan hanya diucapkan. Kasih itu harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada ketaatan. Karena ketaatan adalah bagian daripada iman, saudara. Ada ketaatan, taat. Mau melakukan semua kebenaran firman, dia taat apa yang Alkitab katakan. Taat, saudara. Saudara, ketaatan itu membawa berkat. Tetapi ketidaktaatan itu membawa kutuk. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, saudara. Ya, ketaatan itu membawa berkat, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu yang pertama. Kasih dan ketaatan yang kedua. Dan yang ketiga, ciri orang yang memiliki iman yang serta perbuatan antara lain. Ada kesetiaan. Dia setia. Setia baca Alkitab. Setia berdoa. Setia beribadah. Dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, setia. Apapun dia tetap setia, saudara. Dan yang keempat, tidak sombong dan rendah hati. Tidak sombong. Ya, kita ini apa? Alkitab katakan manusia itu bagaikan rumput yang tertiup layu. Bahkan manusia itu bagaikan uap. Apa yang perlu disombongkan dalam diri kita? Tidak ada. Harta, kekayaan, apapun itu akan hilang. Tidak perlu dibanggakan. Marilah kita belajar dengan kerendahan hati. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Ya, karena sombong itu adalah sifat daripada iblis. Iblis itu sombong, dia ingin menyamakan kedudukannya seperti Allah. Itu sebabnya saudara, yang kelima, saudara, orang yang memiliki ciri orang memiliki iman serta perbuatan adalah sangat peduli. Peduli terhadap orang lain. Peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan dan sebagainya. Bukan malas tahu, tapi mari kita belajar peduli. Karena kita punya iman. Kristus itu sangat peduli. Saudara, ada banyak contoh. Ketika waktu Yesus, dia kasih perumpamaan, ada seorang yang turun dari Yerikho, dirampok di tengah jalan. Seorang imam hanya melihat dari jauh. Saudara, orang Farisi melihat dari jauh. Tapi seorang perempuan Samaria, dia peduli. Saudara, orang Samaria ini. Ya. Dia sangat peduli, saudara. Dia membalut luka-lukanya. Inilah Yesus kasih contoh. Siapa di antara semua Yesus katakan yang berkenan di hadapan Allah? Saudara. Ini Yesus kasih contoh bagaimana harus kita peduli sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita memiliki iman
yang disertai perbuatan, kita juga ada sikap peduli, saudara. Peduli terhadap apa? Semua hal, saudara. Semua hal yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Terutama untuk pekerjaan Tuhan. Ya, GPT Ebenezer memerlukan pelayan-pelayan Tuhan yang peduli, saudara. Mari, jangan berpangku tangan. Oh, dia ini tidak. Tapi kalau kita ada rasa iman disertai perbuatan, kita ada rasa kasih, kita ada rasa peduli, ada rasa kerendahan hati, kita mau melakukan untuk Tuhan, saudara. Ya. Dan yang terakhir, ciri orang yang memiliki iman disertai perbuatan, rela berkorban. Mau berkorban. Saudara, baik korban waktu, korban tenaga, bahkan korban dana. Itu ya, korban uang. Itu orang rela berkorban, saudara. Tidak berpikir apa-apa. Rela korban waktu. Saya akan ambil waktu untuk melayani Tuhan. Saya akan ambil waktu untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Rela berkorban, baik waktu, tenaga, maupun dana. Inilah ciri-cirinya. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, saya percaya saudara punya iman, imanmu menjadi sempurna. Saudara, ya. Itulah ciri orang memiliki iman setiap perbuatan, memiliki kasih, memiliki ketaatan, memiliki kesetiaan, tidak sombong dan rendah hati, sangat peduli dan mau rela berkorban. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar firman, tapi saudara dan saya, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya apa? Supaya iman kita ini menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Kita angkat satu pujian, saudara. Nanti beta bantu dalam main musik. Hatiku percaya. Main di D. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Haleluya. Makasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Haleluya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saya undang Ibu Gembala mau berdoa. Percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Benar Tuhan, meskipun kami tak melihat ada jalan di depan kami, tapi kami dengan iman kami percaya Tuhan. Amin. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Engkau Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh bertumbuh di hati kami, hingga kami dapat memelihara iman kami. Amin. Hingga kami dapat melakukan perbuatan firman-Mu Tuhan Yesus. Amin. Dan kami sepenuhnya percaya kepadamu Tuhan. Amin. Bahwa firman-Mu iya dan amin. Haleluya. Firman-Mu memelihara kami. Firman-Mu menjaga kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan Yesus jika kami masih kurang percaya. Ya Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami boleh dikuatkan. Iman kami boleh menjadi diingatkan sempurna Tuhan. untuk selalu melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih atas berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini. Ya Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu, firman-Mu boleh diberitakan. Amin. Dan banyak orang dikuatkan. Dan Amin. banyak orang dimenangkan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, haleluya. Ada kertas buku Bapak ya. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan selaku gembala sidang, ya, pengumuman secara resmi. Ya. Pada hari Selasa, besok hari Selasa tanggal 9 Maret, kita sudah memulai ibadah tengah minggu, kita buka saudara, dan seterusnya. Dan hari Minggu depan juga kita ibadah secara offline di gereja. Ya, saya sudah atur ada beberapa hamba-hamba Tuhan nanti yang akan bertugas untuk melayani firman Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di GPT Ebenezer. Untuk hari Selasa, saudara, saya undang semua jemaat supaya hadir dalam ibadah Beston, ibadah doa penyembahan, dimulai pukul 18.15. Dimulai pukul 18.15, jam 6.15 sampai dengan selesai. Ya, itu nanti hari Selasa. Kita mulai dengan ibadah doa penyembahan di gereja, ya, di GPT Ebenezer, di gereja. Nanti dilayani oleh pendeta pembantu Bapak Horgens Ayomi yang memimpin ibadah doa penyembahan. Kemudian pada hari Kamis, saudara, hari Kamis tanggal 11 Maret, hari Kamis 11 Maret 2021, itu ada ibadah Bible Study. Dimulai jam 18.15, jam 6.15 sore. Ya, sekali lagi hari Kamis juga ada ibadah Bible Study tanggal 11 Maret jam 18.15 yang nanti dilayani oleh pendeta atau PDP, pendeta pembantu Bapak Hartanta, PDP Hartanta, ya. Nanti saudara bisa hadir untuk ibadah pada hari Kamis. Kemudian hari Sabtu kaum muda, ya, itu jam 7 malam. Nanti akan diatur oleh ketua kaum muda mekanismenya, ya, saudara, hari Sabtu. Dan hari Minggu, saudara, hari Minggu kita sudah buka ibadah sekolah minggu. Ya, ada guru-guru sekolah minggu yang sudah Tuhan persiapkan, yang siap untuk melayani.
Jadi hari Minggu ada ibadah sekolah minggu dibuka. Itu jam 7.30. Ya, jam 7.30 setengah 8. Sekolah minggu sudah dibuka. Ya, kami mohon para guru-guru sekolah minggu bisa mengkoordinir semua anak-anak sekolah minggu, menyampaikan, dan semua orang-orang tua yang sudah menyaksikan tayangan ini, bawa anak-anakmu supaya mereka juga datang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, sekolah minggu depan, saudara. Ya. Kemudian hari Minggunya pada ibadah raya minggu depan, ya, ibadah raya itu dimulai jam 9 pagi di GPT Ebenezer, dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Gaino dengan timnya, saudara. Nanti mereka akan datang dengan timnya. Informasi yang saya terima, mereka mau melayani semuanya, baik singer maupun musik. Sudah, jadi jemaat hanya datang beribadah. Tetapi kalau nanti ada perubahan, saya akan sampaikan kepada petugas-petugas yang melayani. Jadi saudara, hari Minggu depan, ibadah seperti biasa sudah dibuka di GPT Ebenezer. Nanti dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Gaino. Ya, jadi kami mengundang semua jemaat bisa hadir. Dan ingat saudara, lakukan protokol kesehatan dengan 3M. Ya, tetap memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu selalu kita terapkan di dalam gereja, saudara. Kalau hari ini saya lepas masker, kenapa? Karena saya ini tidak ada mic supaya tidak mengganggu suara saya, saudara. Dan kebetulan ini hanya 4 orang saja, ya. Yang lain anak-anak saya juga tidak hadir. Mereka masih di rumah, saudara, ya. Itu saja saudara yang saya boleh sampaikan. Jadi kembali lagi nanti hari Selasa, saudara jangan lupa ada ibadah. Dan hari Kamis serta hari Sabtu dan minggu depan ibadah seperti biasa di GPT Ebenezer. Dan saya ingatkan juga dari tempat ini, mari Bapak Ibu bagi saudara yang ingin memberikan uang tabungan rumah Tuhan dan perpuluhan, saudara bisa mentransfer ke rekening gereja ataupun menghubungi Bapak Matius selaku bendahara, atau minggu depan saudara bawa ke gereja, ya, tabungan rumah Tuhan khususnya. Demikianlah pengumuman yang saya boleh sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat pujian yang tadi, Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami, bukan hanya kami mendengar firman, membaca, mendengar, tetapi terlebih Tuhan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Supaya ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, iman kami semakin bertumbuh, perbuatan iman kami semakin nyata Tuhan. Dan iman kami akan menjadi sempurna. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu sebabnya Tuhan kami mau Tuhan. Karena kami tidak mau iman kami mati. Iman kami mau bertumbuh, berkembang. Dan iman kami akan terus menjadi sempurna Tuhan. Karena ketika nanti Engkau datang yang kedua kali, Engkau akan bertanya, masih adakah iman di bumi? Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan Yesus, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sudah membantu dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami berdoa buat anak kami Beta yang sudah membantu dalam musik maupun pimpin pujian. Maupun juga Fani yang membantu juga Tuhan di dalam multimedia. Dan semua yang terlibat juga Tuhan Ibu Gembala. Engkau memberkati semua Tuhan Yesus yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang berada di Jayapura khususnya Tuhan. Maupun juga jemaat-jemaat yang lain yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Baik yang ada di rumah masing-masing. Baik yang ada di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Toraja, di Papua, dan di mana saja berada yang menyaksikan tayangan ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ialah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Yesus Kristus memberkati seluruh
anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Seluruh sidang jemaat-Mu juga Tuhan, Engkau memberkati. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada jemaat GPT Ebenezer Tuhan. Supaya dengan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan dari Allah, jemaat GPT Ebenezer semakin bertumbuh, berbuah, dan berkualitas di hadapan Engkau Tuhan. Semakin giat ibadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tolak segala pandemi COVID, kami tolak segala penyakit apapun di dalam nama Yesus. Pagari semua Tuhan Yesus, anak-anak kami, jemaat kami, keluarga besar kami, semua Tuhan Engkau pagari, Engkau lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, tidak ada satupun yang tidak dijamah lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau sudah jamah masing-masing pribadi lepas pribadi, dan berkat Allah melimpah atas kehidupan semua yang menyaksikan tayangan ini secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, baik ibadah Beston, ibadah Bible Study, ibadah kaum muda, maupun ibadah sekolah minggu dan ibadah raya. Minggu berjalan ini Tuhan, biar Engkau memberkati. Pakai setiap anak-anak-Mu, pakai setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani. Pakai dengan urapan khusus dari Allah. Roh Kudus mengurapinya Tuhan. Terima kasih, memberkati semua aktivitas pelayanan kegiatan gereja GPT Ebenezer. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami ini pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, sampai dengan aparat yang di bawah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa ini, negeri ini dengan takut akan Allah. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan Papua. Tuhan juga Engkau berkati Tuhan, supaya keamanan, sukacita, damai, sejahtera Allah melimpah juga di tanah Papua. Tanah Injil, kemuliaan Allah nyata di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi sidang jemaat, yang mungkin di antara jemaat ada yang sakit. Hamba berdoa dari tempat ini mengangkat tangan. Bagi saudara yang sakit, saudara angkat tangan, percaya di dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang saudara derita, sudah dikalahkan, sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan yang mengalami masalah-masalah Tuhan, berilah Kau berikan penghiburan Tuhan. Yang belum bekerja juga Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Sebelum kita pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada saat masuk, dan diberkatilah engkau pada saat keluar. Diberkatilah engkau pada saat tidur, dan diberkatilah engkau pada saat bangun. Diberkatilah setiap usaha, pekerjaan, dan profesimu. Diberkatilah kesehatanmu, dan dijauhkanlah penyakit atasmu. Tuhan melindungi engkau siang dan malam. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang kami kasihi, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.